Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari pengurus kepada pengurus yayasan dan juga kepada pimpinan sekolah Islam Al-Fatih, ya, Bapak Direktur dan pembina serta seluruh jajaran pengelola sekolah Islam Al-Fatih yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu guru, para orang tua yang berbahagia. Saya kemarin dapatkan undangan untuk mengisi acara ini, walaupun waktunya cukup, ya, tidak juga mendadak, ya, tetapi interval waktu yang cukup cepat, ya. Namun karena saya tertarik dengan judul dari acara ini, ya. Jadi judul acara kita ini, ya, menjalin sinergitas, ya, menjalin sinergitas antara orang tua dan guru. Ya, ini sangat luar biasa. Membangun sinergitas antara orang tua dan guru, ya, antara sekolah dan orang tua, demi terwujudnya generasi unggul yang beradab. Ya, Masya Allah. Di sini ada keywordnya, Bapak Ibu sekalian, adalah sinergitas. Ya. Kemudian pelakunya di sini adalah orang tua dan sekolah. Ya. Apa yang menjadi goalsnya? Yaitu terwujudnya, ya, generasi unggul dan ada kata-kata beradab. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya merasa terpanggil untuk bersilaturahim, dan yang paling utama sebenarnya saya ingin, ya, mendapatkan banyak manfaat, ya, dalam artian ingin belajar dari bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, dan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, murid, dan kita saling sharing bagaimana kita bekerja sama, saling tukar menukar informasi untuk berjuang menghadirkan generasi unggul dan beradab. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makasih, ya. Nah, ini kalau dulu waktu kita sekolah ada judul buku ditulis oleh pujangga, ya, mungkin seangkatan takdir pujangga 66 atau sebelumnya, namanya A.A. Nafis, ya. Judul bukunya itu Robohnya Surau Kami, ya. Kalau kita tadi robohnya bunga kami.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita selalu diperhadapkan dengan istilah apa? Generasi 4.0. Ya, 4.0. Bahkan sekarang sudah 5.0, ya, generasi 5.0 yang menjadi generasi yang sangat akrab dengan era digital. Ya, revolusi revolusi informasi, revolusi dan teknologi informasi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 80-an kita mengenal ada beberapa futurolog, ya, ahli-ahli yang bisa memprediksikan masa depan. Bukan dukun, Pak, ya, dan bukan pesulap, ya, tetapi ahli ilmu sosial yang mempelajari, ya, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, perkembangan kehidupan manusia, dan memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, ada paling tidak 2 futurolog yang sangat terkenal pada saat itu dan mungkin sampai sekarang dari Amerika, John Naisbitt dan Alvin Toffler. Ya, Alvin Toffler menulis buku The Future Shock, ya, judulnya, Kejutan Masa Depan. Ya, waktu itu saya masih baru tamat SMA, kita baca-baca bukunya. Dia bilang nanti pasca 2000 orang akan mengidentifikasikan diri bukan dengan nama dan alamat, tapi nama dan nomor mobile phone. Ya, itu saja udah, ya, sebelum tahun 2000-an sudah marak penggunaan HP. Orang tanya nama dan nomor HP. Ya, sekarang juga seperti itu. Kita berkenalan tukar nomor, bukan lagi tanya alamat. Ya. Terjadi future shock, keterkejutan masa depan. Ya. Nah, Naisbitt menulis buku tahun 97, judulnya apa itu? Ya, High Tech, High Touch. Ya. Teknologi tinggi seharusnya menghadirkan sentuhan kemanusiaan yang juga mendalam dan tinggi. Ya. Beliau mengambil sampel masyarakat Amerika. Pasca ditemukannya kamera digital, mereka tergila-gila dengan foto. Belum HP, Pak, ya. Itu menjelang masuk milenium kedua ini, ya, tahun 90-an, 97 ke atas, 98 mulai ditemukan namanya kamera digital. Tidak perlu lagi pakai roll, ya. Nah, kita ini mesti generasi roll dulu. Sehingga semua aktivitas manusia, aktivitas orang Amerika, ya, American people, itu selalu diabadikan dengan kamera. Ya, sampai-sampai Naisbitt, ya, dia tulis buku itu bersama dengan anaknya Nancy Naisbitt, mengatakan bahwa hampir-hampir mereka kehilangan rasa atas, ya, kebiasaan memotret diri dalam semua momentum, lahiran, perkawinan, apalagi, ya, bahkan semua momentum, ya, bertemu, semuanya harus difoto. Sehingga ketika difoto itu mereka kehilangan rasa menikmati momentum itu, ya. Nah, kalau menulis buku lagi Naisbitt untuk fenomena mobile phone hari ini, ya, dimana orang baru bangun tidur aja langsung foto, ya, bangun guys, ya, yang difoto kaca, ya, bukan kacamatanya tapi teh matanya, ya. Sebentar sudah cuci muka difoto lagi, seger, ya. Biasa itu ada anak-anak akhwat, ya, kalau dia foto lagi kakinya kalau mau keluar, ya, kaki difoto, ya. Nah, sebelum gosok gigi foto, ya, sudah gosok gigi dia bilang cheese, ya, bersih, ya, giginya. Akhirnya manusia kadangkala kehilangan sentuhan kemanusiaan lantaran tingginya teknologi. Ya, makan. Ya, saya pernah diundang salah seorang kawan ketika saya berkunjung ke salah satu daerah. Ya, saya tidak apa-apa sebut daerahnya, tapi tidak perlu orangnya. Ke Banda Aceh.
Saya sama-sama dengan anak saya untuk satu acara di sana. Biar ada kawan telepon, "Ustaz, antum di Aceh?" "Iya." "Ayo kita jalan-jalan." "Iya, kita lihat-lihat." Saya bilang, "Ayo." Iya. Menjelang duhur. Iya. Kita jalan. Dia bilang, "Nggak usah makan di hotel." "Iya. Nanti kita makan sama-sama, makan mie Aceh." Saya bilang, "Oh, hebat itu ya. Jarang-jarang di Makassar. Ayo kita jalan." Saya punya anak, "Ayo makan mie Aceh, Mar." Dia bilang, "Ayo." Kita jalan. Ternyata kawan satu ini ya, tidak ada momentum apapun kecuali harus foto. Dan dia punya SOP fotonya. Satu berdiri, satu begini, ya. Kemudian setelah itu selfie di setiap tempat. Ya. Kita pergi ke masjid Aceh, yang masjid Jami itu masjid Baitur Rahman ya. Foto, ya. Mau salat foto, ya. Selesai salat foto, ya. Keluar foto, dan setiap momentum 3, ya. Sebelah itu kita bilang kita jalan lagi ke Universitas Syah Kuala, ya. Jalan lagi, foto. Pergi lagi ke UIN Aramiri, foto, ya. Pergi lagi ke sini, foto, ya. Akhirnya saya punya anak begini, iya. Saya bilang, "Sakit gigi kok, Nak?" Bilang, "Enggak, lapar." Ya. Dia bilang, kalau begitu kita pergi ke mie Aceh, ya. Pas mau makan, ya, walhamdulillah sudah datang mie-nya, agak lama ditunggu. Pas mau makan, lantas, ya, dia bilang, "Tunggu dulu, ya, difoto dulu." Ya. Pas kita mau suap sudah si foto, bilang, "Tunggu dulu, ya, ambil suapannya." Pas mau menyuap, foto dulu, ya. Saya bilang, subhanallah, inilah potret manusia 4.0, ya. Nah, segala sesuatunya harus difoto, ya, sehingga kita kehilangan rasa kadangkala terhadap beberapa momentum yang akhirnya kita perlu, ya, rasakan. Sehingga kemarin saya dari Sumbawa, ya, waktu dihubungi saya dalam perjalanan dari Kabupaten Sumbawa Barat, perjalanan darat ke Sumbawa Besar, ya. Saya diberitahu, "Ustadz, ada tempat wisata pulau." Ya, dia bilang, "Wih, apa istimewanya?" Dia bilang, "Di situ, Ustadz, sengaja tidak ada TV." Ya, itu orang-orang tenar selalu pergi sana, ya. Sampai ya orang-orang terkenal dunia. Saya bilang, "Kenapa ya?" Dia bilang, "Mereka cari tempat yang tidak ada signal, ya, sehingga tidak ada TV, tidak ada apa, sehingga karena mereka ingin merasakan beberapa hari hidup normal." Iya, subhanallah, ya. Berliburnya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit potret bagaimana, ya, kondisi kita zaman ini. Nah, pertanyaannya, ketika kita mau menghadirkan generasi unggul dan beradab ini, ya, dan fokus pada kita sebagai pelaku, ya, sebagai subjek pendidikan, sekolah dan orang tua, maka, ya, kita sebenarnya harus memposisikan pertama sekali generasi unggul dan beradab ini bukan hanya sebagai objek. Iya. Sekolah dan orang tua tidak boleh hanya sekedar berpikir bagaimana anak didik ini sebagai sasaran daripada pikiran, keinginan, dan harapan kita saja. Kita seharusnya melakukan pendalaman juga kepada anak didik ini sebagai bagian aktif dalam mewujudkan generasi yang unggul dan beradab itu. Begitu kan, Pak? Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Nah, kita sambung sedikit dulu. Ketika ada seminar minta saya membawakan materi bagaimana melahirkan generasi, ya, tangguh, ya, era digital 4.0. Saya bilang, mohon maaf, saya mungkin kurang bahan, tapi saya berpikir bagaimana menghadirkan generasi unggul, ya, 10.0, 10.0. Apa artinya? Ya. Saya mengambil sampel pada waktu gempa Palu.
bagaimana menghadirkan generasi unggul 10.0. Ya. Mungkin bapak-bapak akan bertanya, kenapa gempa Palu? Ya. Saya datang di Palu pada saat itu, dan subhanallah banyak tempat yang masih sangat memprihatinkan. Salah satu perkara yang menjadi masalah di banyak tempat adalah tidak bisa masak. Karena apa? Distribusi gas menjadi sangat sulit. Ya, saya berpikir-pikir, kalau generasi 10.0 ini bisa diwujudkan, tidak ada gas, orang tetap harus bisa masak dong. Artinya yang saya maksud dengan generasi 10.0 itu adalah generasi yang bisa survive dalam berbagai kondisi. Kita bisa memprediksikan keadaan-keadaan sulit sekalipun, ya, survive, tidak pelatihan survival bukan hanya di hutan, tetapi di kota juga. Generasi yang survive, ya, survive imannya, survive akhlaknya, survive skill, ya, life skillnya, termasuk mohon maaf masak. Masak ini kadang-kala selalu diidentikan dengan perempuan, padahal laki-laki juga itu sejatinya harus pintar masak. Dalam kajian madhab fikih, ya, kewajiban kepala rumah tangga itu memberi nafkah, yang pertama adalah makanan. Dan jumhur ulama berpendapat justru makanan yang dimaksud di sini kepada istri dan anak-anak itu dihadirkan dalam bentuk sudah siap saji, Pak, siap dimakan. Iya. Jadi kalau ibu-ibu masak itu sebenarnya istilah bugisnya cening-ceningati. Ya, bukan kewajibannya masak. Kewajiban menghadirkan makanan itu adalah kewajiban bapak, kewajiban suami. Iya. Ketika tidak ada gas di Palu pada waktu gempa itu, kenapa tidak ada yang berpikir masak pakai kayu? Karena memang kita sudah dimanjakan dengan fasilitas seperti itu. Yang sederhana aja seperti ini kita tidak bisa survive. Sudah banyak yang kelaparan, kenapa tidak bisa masak? Iya. Kemudian kenapa kita tidak bisa makan makanan yang tidak perlu dimasak? Iya kan? Nah, apa makanan yang tidak perlu dimasak, Pak? Ya, yang bisa mempertahankan kehidupan kita. Ini dari perspektif sunnah. Korma. Korma itu Rasulullah pernah hidup 1-2 bulan tidak ada yang dia makan kecuali korma dan air. Kenapa kita tidak pernah berpikir mengembangkan, ya, budidaya korma? Nah, saya ke Aceh, masya Allah, sudah ada yang berpikir untuk itu, Pak, dikembangkan. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan? Ya, sekarang ini dunia terancam krisis pangan karena sumber makanan semakin jauh dari komunitas manusia hidup. Kita tidak menanam pohon, tapi kita menanam beton. Ya, kita tidak membuat lahan pertanian, tapi kita buat jalan dan menutup semua tanah. Subhanallah. Akhirnya kita kesulitan pangan. Bagaimana generasi yang unggul ini? Generasi yang bisa bertahan, ya, dalam situasi yang sulit. Nah, ini panjang ceritanya, Pak, ya. Tapi intinya adalah bahwa menghadirkan generasi yang unggul cukup banyak variabelnya, ya, cukup banyak indikatornya. Tapi indikator yang pertama itu tadi, bisa bertahan hidup kok, ya, hidup dengan imannya. Nah, bagaimana manusia ini bisa bertahan dengan imannya? Nah, sekarang ada yang namanya sekolah. Ini panjang ceritanya kalau bicara tentang sekolah. Tapi sekolah ini sebenarnya adalah, mohon maaf, bagian daripada organ suplemen pendidikan, bukan organ utama pendidikan. Iya. Organ utama pendidikan sejatinya adalah setiap orang tua. Kadangkala, mohon maaf ini, kita tidak apologetik sebagai pengelola sekolah, ya. Saya juga pengelola unit pendidikan. Biasanya itu orang tua, bukan di Al-Fatih, ya, di tempat lain. Kalau berprestasi, dia bilang, lihat kok anakku. Ya. Kalau bermasalah, dia bilang, memang sekolahnya ini tidak beres. Iya kan? Nah, padahal anak itu, kalau sekolah umum, ya, saya tidak tahu di Al-Fatih, itu waktu sekolah sekitar 8 jam saja, hitung transportasi pulang balik, ya.
Berapa mata pelajaran rata-rata? 6 mata pelajaran ya. Satu kali tatap muka berapa menit Pak Guru? 45 menit ya. 80 menit satu kali ya. Berapa mata ya, berapa kali jumlah tatap muka kalau di Al-Fatih? Ya, 4 ya. Berarti sekitar berapa jam lah itu? Ini full day school ya kalau begitu, full day school. Nah, dari pagi sampai sore ya, sekitar ya paling banyak lah kita bisa bilang 8 jam dengan transportasinya. 16 jam di mana anak-anak itu? Di rumah. Siapa yang punya tanggung jawab? Orang tua. Nah, mohon maaf sekali. Iya. Kita tidak boleh memberikan ya semua tanggung jawab itu kepada sekolah. Orang tua inilah yang akan bertanggung jawab kepada anaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya pengaruh ya, behavior, lingkungan, bi'ah yang diciptakan oleh orang tuanya itulah yang akan mempengaruhi. Termasuk sebenarnya sekolah, pemilihan sekolah ya, kontribusi orang tua terhadap proses pendidikan anaknya di sekolah itu juga adalah bagian daripada tanggung jawab orang tua. Nah, jadi memang orang tua memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pendidikan itu. Nah, tentu bukan berarti sekolah ya asal-asal saja, tetapi sekolah harus dikelola secara sangat profesional, secara sangat bertanggung jawab, dan ada istilah dalam Islam disebut itqan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqina. Allah itu mencintai seorang hamba kalau dia melakukan satu pekerjaan dia akan melakukannya dengan itqan. Ya, mungkin terjemahannya kalau bahasa Inggris expert. Dia harus expert. Untuk sampai pada tingkatan expert perlu fokus. Ya, bagaimanapun kalau kita ya setengah-setengah, kita tidak akan fokus. Maka bapak-bapak, ibu guru, pengelola sekolah yang sudah mencurahkan semua waktunya memang di sekolah ya, ketika dia sudah fokus untuk itu, tawakal Allah, inilah benteng Islam yang kita berdiri di situ menjadi penjaga-penjaganya. Para guru, para pengelola sekolah sejatinya adalah prajurit-prajurit Islam yang berdiri menjaga benteng-benteng Islam di batas-batas perbatasan yang namanya pendidikan. Anda adalah mujahid-mujahid. Nah, orang tua sekolah bukan bagian yang berdiri dan berpisah seperti sel, tetapi sejatinya dia adalah kombinasi. Ya, dan anak juga bukan sekedar bagian istilahnya maf'ul bihi, objek saja, tapi anak juga sekaligus sebenarnya adalah subjek. Dia objek dan subjek. Nah, pola interaksi, kompleksitas interaksi antara sekolah, murid, orang tua, dan semua yang terkandung di dalamnya ya, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur segalanya, itulah yang kita maksudkan sebagai ya proses pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mewujudkan sinergitas itu? Kata kunci yang pertama adalah komunikasi. Iya. Nah, alhamdulillah forum-forum seperti inilah yang harus digagas, dan bahkan bukan sekedar kegiatan insidental, harus menjadi kegiatan reguler. Tempat bukan hanya datang penceramah, mungkin memberikan ceramah, tetapi bagian daripada upaya untuk sharing. Dari orang tua perlu juga memberikan ya penilaiannya. Orang tua juga perlu memberikan feedbacknya. Demikian juga para guru, para pengelola. Karena kita ini ya terjadi yang namanya interdependensi, saling bergantung, saling membutuhkan antara orang tua dan sekolah. Makanya harus ada ya interkoneksitas,
harus berjalan seiring. Nah, jangan di rumah, ya, mohon maaf, di sekolah para guru telah berusaha memberikan dan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, kemudian nilai-nilai Islam yang demikian baik, demikian ketat. Lantas di rumah, mohon maaf, sebagian orang tua, bukan orang tua santri-santri Al-Fatih ya, tapi di luaran sana ya, dia rusak lagi anaknya sendiri ya. Di sekolah sudah dilarang, jangan dulu pegang HP ya. Di rumah langsung diisikan kuota ya, penuh. Nah, ini ibu-ibu di luaran sana, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Semua bangsa sekarang ya, dunia ini sudah ibarat the small al-qarya as-saghirah ya. Jadi dia sudah menjadi small village ya, dunia desa kecil ya, sama semua. Anak-anak ya menangis, kasih YouTube ya, langsung diam ya. Ini makanya ada kawan saya di London cerita, orang Inggris, dia bilang kemanakannya dikasih buku ya, itu buku Pak, dia mau kasih begini tuh buku, lantaran dari kecil selalu mainnya saja HP, dia kasih begini. Nggak bisa, kenapa nggak bisa berganti nih? Dia tidak terbiasa nih anak-anak itu pegang buku, yang dia tahu HP ya, gadget ya. Bahkan saya baca di berita di Prancis ada anak-anak yang membunuh orang tuanya karena terputus signal internetnya, diputus sama bapaknya signal internet. Dia marah dan mengamuk, dia ambil pedang, baru dia tebas semua orang yang ada dalam rumahnya. Sudah rusak otaknya. Nah, kita berharap orang tua bisa bijak ya, memberikan tontonan yang menuntun dan pembiasaan. Kalau anak-anak sudah apa istilahnya itu gadget holic ya, sudah kecanduan, maka tidak bisa lagi dia hidup tanpa HP ya. Nah, kita perlu HP. Bahkan HP ini seperti tongkat Nabi Musa sekarang ini ya. Nabi Musa mengatakan ya, saya bertelekan di atasnya, atawakkau 'alaiha ya, wa ahussu bihi 'ala ghanami, saya menggembala dengan tongkatku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kepentingan, kebutuhan-kebutuhan lain dengan tongkatku ya. Maka Nabi Musa selalu perlu bak tongkatnya ya. Makanya Allah katakan alqi asak, lemparkan tongkatmu ya, gitu. Sekarang kita ini ibarat tongkat Nabi Musa, kemana-mana harus bawa ya, tidak ada kota kita merana. Nah, anak-anak tidak apa-apa sebenarnya, memang kita tidak bisa hindarkan penggunaan HP, tetapi kapan dimulai, bagaimana ada keselarasan program antara sekolah selaras dengan apa yang ada di rumah. Jangan yang baik di sekolah dirusak dengan kondisi di rumah, jangan yang baik di rumah dirusak dengan kondisi di sekolah. Sekarang ada fenomena pembulian, bullying ya, ada yang bahkan sampai meninggal ya. Subhanallah, pihak sekolah harus bertanggung jawab, anak-anak juga harus dididik untuk tidak mau dibully dan jangan suka membuli ya. Nah, bagaimana kebiasaan membuli ini harus dihentikan dari semua aspek. Orang tua di rumah ajarkan anak kita untuk tidak suka membuli dan jangan mau dibuli ya. Nah, di sekolah harus ada aturan yang tegas untuk pembulian. Kemudian ide-ide kreatif dari pihak sekolah dikomunikasikan dengan baik, pelaksanaannya dengan orang tua. Masukan-masukan membangun dari orang tua dikomunikasikan dengan baik dengan pihak sekolah. Ada wadahnya. Jadi saya pernah bilang dengan beberapa unit sekolah yang saya diminta sebagai pembina, saya bilang adakan pertemuan orang tua rutin, paling tidak 1 kali 1 bulan. Iya. Karena itu mamaku ya, saya panggil-panggil, biasa ada kebutuhanku, tidak mau noleh. Tapi begitu HP bunyi, dia kepirit-pirit pergi mengambil HP-nya. Iya. Jadi apa cita-citanya menjadi HP? Iya. Ya, ketika bicara dengan anak itu, orang non muslim saja menerapkan itu dalam sekolahnya. Harus ada ya, sekarang ini untuk membuat sesuatu berjalan baik harus ada kebijakan yang masif dan terstruktur. Harus menjadi kebijakan
Ya, kalau perlu dikontrol, orang tua kontrol sekolah, sekolah juga kontrol orang tua. Apakah Anda sudah bicara dengan anak Anda hari ini? Sekarang ini kita menghadapi generasi fatherless generation, motherless generation, parentless generation. Kita hadapi generasi yang kehilangan orang tua, kehilangan bapak, kehilangan ibu. Rumah itu ibarat seperti restoran, datang untuk tempat makan, atau rumah itu ibarat hotel, ya, masing-masing punya kamar, ada TV-nya masing-masing di situ, penuh kuota, ya, internet main sendiri, tidak ada kontrol. Nah, mohon maaf, bahkan menjadi WC umum. Nah, kita mau rumah itu menjadi rumah, bermula semuanya di rumah. Ketahanan keluarga itu mulai di rumah. Hadir orang tua. Jangan seperti anekdot yang dibuat di salah satu majalah Arab, pendidikan Arab, ya, majalah pendidikan di dunia Arab. Waktu kecil anaknya buru-buru, baba 10 tahun anaknya buru-buru, baba sibuk baca koran, main HP. 15 tahun anaknya sudah jadi rusak, main narkoba. Bapaknya yang buru-buru, nah di mana kok? Dia bilang anaknya, sibuk kak pak, ana masyghul ya baba. Jangan sampai seperti itu, bermula dari rumah. Dan memang kerjasama, ya, antara ibu dan bapak ini, ya, dialog. Kalau kita lihat dalam Quran, bahkan semua dialog antara orang tua dan anak itu adalah bapak, ya. Tapi di mana kehadiran bapak sekarang? Bapak itu tidak bertanggung jawab hanya memberi nafkah dalam pengertian nafkah materi saja. Dia harus hadir. Dia harus hadir dalam jiwa anak-anaknya. Nah, itu yang sekolah harus memberikan stimulan kepada orang tua untuk bersikap seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua juga harus sekolah, intinya begitu, ya. Menghadirkan generasi unggul dan beradab, harus menghadirkan orang tua yang unggul dan beradab dulu. Harus menghadirkan para pengelola pendidikan yang unggul dan beradab. Bagaimana kita melahirkan, ya, pemain yang hebat kalau coachnya tidak hebat? Nah, jadi kita harus belajar bersama-sama. Nah, alhamdulillah saya yakin acara kita pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka itu. Saya mohon maaf tidak ingin menggarami lautan, saya tidak ingin mengajari atau menggurui bapak-bapak, semuanya di sini bapak-bapak ibu guru. Saya cuma sharing aja, ya, kekhawatiran saya, kegelisahan saya dalam dunia pendidikan kita hari ini, ya. Dan saya kira Sekolah Al-Fatih merupakan salah satu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan tentu keberhasilan kita dalam proses pendidikan anak-anak kita tidak hanya berdiri pada satu pihak, ya, sekolah atau orang tua, tetapi sinergitas, ya, kolaborasi, ta'awun antara orang tua dan sekolah itu mutlak harus terwujud, dan juga mengikut sertakan anak-anak, ya, dalam apa yang mereka pikirkan, angankan, cita-citakan, ya. Makanya perlu kita bisa menyelami apa yang ada pada diri mereka, ya, bukan sekedar kita mencetak mereka, tetapi kita harus biarkan mereka bagian daripada proses pendidikan itu. Dan satu hal Bapak dan Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan sebagai penutup materi saya dalam kesempatan kali ini, yaitu doa. Doa ini penting sekali, Pak. Ini pembulian, ya, tidak bisa kita pastikan di institusi apapun. Bahkan di institusi yang paling aman sekalipun terjadi pembulian, bahkan berkorban nyawa, ya. Ini kasus polisi kan, itu pembulian tingkat tinggi, ya. Karena emosi, nyawa melayang, apapun sebabnya, bagaimanapun bentuknya. Dan itu bukan pertama, ya, dan kita berharap itu yang terakhir, tapi itu bukan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Terjadi di mana-mana, mau sekolah, mau pesantren, mau apa. Maka ketika kita lepaskan anak kita pergi ke sekolah, doakan baik-baik, ya. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan cucu-cucunya, ya, dengan ta'widz, dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al mu'awwidzatain, ya. U'iduka bi kalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, itu didoakan anak-anak seperti itu, dan terbuka Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa ini ya dalam tesis saya ajukan doa sebagai metode pendidikan dalam Islam. Yaitu pengujinya mengatakan bagaimana bisa doa jadi metode. Saya bilang yang dimaksud dengan metode itu adalah kompleksitas interaksi kita antara pendidik, peserta didik, dan semua mereka ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya, itu dalam konteks doa ini ya. Doa itu bisa berarti kita doakan ambahril ghaib, tanpa dia lihat. Tapi salah satu metode pendidikan yang cukup efektif adalah mendoakan orang di hadapannya. Ya, bahkan kadangkala memberikan sentuhan-sentuhan tertentu. Tadi ya, Rasulullah itu sepulang sholat subuh, dia akan mengunjungi setiap istrinya, wahidatan wahidah, untuk dia memberi salam dan mendoakan. Berapa istrinya Rasulullah, Pak? 11. Every morning, kulla sobah. Ya, ini bapak-bapak ya. Ini mesti kurang bapak ini ya. Didoakan khusus, Pak. Subhanallah, setiap pagi, Pak. Nah, itu kita mohon maaf berapa istri tak ya, pagi-pagi lain nih ya, karena ini ya, selalu HP ya, ada 60 grupnya, WA, belum Instagram, belum Facebooknya, kadangkala Twitter, belum lihat YouTube ya, habis waktu. Nah, bahkan untuk mendoakan istri, subhanallah. Jadi diberikan doa perlindungan sebelum melepas anak sekolah, doakan. Guru-guru juga sebelum pergi mengajar berdoa ya, tidak harus berjamaah ya, tetapi sebelum kita mengajar berdoa ya. Itu doa efektif sekali, Pak. Ada kawan saya seorang ustadz, dia cerita ada kemanakannya itu banyak sekali tidak mau sholat ya. Satu waktu sudah azan maghrib masih main bola terus, dia panggil, sini kau dulu nak ya. Dia peluk itu anak, baru dia doakan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli. Menangis langsung itu anak, Pak. Iya, karena anak kebeti. dia doakan sambil dia cubit katanya. Ala kulli hal ya, doa ini memegang peranan sangat penting, termasuk kita doakan diri kita ya, agar kita tetap stabil sebagai guru, tetap stabil sebagai orang tua dalam menghadapi anak kita dengan berbagai masalahnya ya. Jangan kita terlalu cepat fatalistik, menyerah ya, ini anak nakal sekali, tidak bisa diubah. Bukan kita yang ubah, kita ini hanya sebab. Yang ubah hatinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa seorang Nabi Nuh, anaknya itu sudah kafir, Pak. Bukan kafir, gembong orang kafir, diajak-ajak masuk Islam, lari itu anak. Bahkan ketika sudah datang musibah, banjir bah yang didatangkan oleh Allah, dia tetap tidak beriman. Tapi apa perkataan Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Quran? Nabi Nuh berkata, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari berlayar bersama. Artinya apa? Selalu ada harapan ya, karena kita mendidik dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya menjadi asbab, kita mencoba, berusaha, mengevaluasi lagi apa yang kita sudah lakukan, kita perbaiki lagi, kita coba lagi. Begitulah dunia pendidikan ini ya. Memang banyak tantangannya, tetapi banyak juga pahalanya. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan ya. Saya tidak tahu bagaimana, apakah ada sesi tanya jawab atau diskusi. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.